Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Nur Sandika dengan NIM H1B1 294. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2020. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah partai politik dengan materi tipologi partai politik. Langsung saja memulai pembahasannya. Klasifikasi Cut and Mile membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ada partai elit, partai massa, partai cut-all, dan partai kartel. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, partai elit. Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan klien atau yang disebut anak buah. Dari elit-elit yang duduk di partai ini, biasanya elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik yang biasanya terbentuk di dalam parlemen. Kemudian yang kedua ada partai massa, di mana dijelaskan partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti orang kecil, tetapi juga bisa berbasiskan agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan. Kemudian yang ketiga ada partai cut-all, di mana dijelaskan partai jenis ini dipermukakan hampir serupa dengan partai massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu. Partai cut-all mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan pemilu, sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai cut-all juga sering disebut sebagai partai elektoral profesional atau partai relation efisien. Kemudian yang keempat ada partai kartel, di mana partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin-pemimpin partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi partai kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi. Selain klasifikasi tipologi partai politik menurut Cut and Mile, di sini ada juga klasifikasi partai ala Richard Gunter dan Larry Diamond, di mana dia menjelaskan di dalam studinya tentang parpol memperkenalkan beberapa tipologi partai. Setidaknya ada 3 kriteria dalam melihat tipologi partai, yaitu yang pertama, besarnya organisasi formal partai dan tingkat fungsi yang dijalankan partai. Yang kedua, apakah partai toleran dan pluralistik atau proto-hegemonik dalam tujuan dan perilaku partai. Yang ketiga, apakah partai memiliki komitmen, ideologi, atau praksis. Dalam klasifikasi partai ala Richard Gunter, dia menjelaskan ada 5 tipologi.
Yang pertama ada partai elit, di mana dia menjelaskan partai elit yaitu partai yang mempunyai struktur organisasi utama sangat minimal dan sangat bergantung pada terbentuknya elit-elit di dalam wilayah geografi tertentu, serta sangat menghargai tradisi lokal. Yang kedua, partai yang berbasiskan massa. Dicirikan dengan basis yang luas pada anggota pekerja, berupaya memantapkan ideologi partai dan membangun basis keanggotaan yang aktif, berupaya masuk ke dalam sejumlah ruang kehidupan sosial, misalnya serikat dagang, kesatuan agama. Kemudian yang ketiga, partai yang berbasiskan etnis, di mana dia menjelaskan berupaya memobilisasi pemilih dalam kelompok-kelompok etnis, memiliki derajat ideologi yang sangat rendah. Komitmennya sangat pragmatis, yaitu menjamin proteksi dan keuntungan material, kultural, dan politik untuk kelompok etnis di dalam kompetisi dengan kelompok lain. Kemudian yang keempat, partai elektoralis. Partai yang sangat profesional melakukan kampanye, berupaya mengagregasikan berbagai kepentingan sosial, berorientasi pada kebijakan, kurang menyatakan secara tegas ideologi, cenderung menekankan pada atribut personal yang sangat menarik dari kandidat-kandidatnya, dan nominasi lebih ditentukan oleh sumber-sumber suara dari kandidat daripada kriteria organisasi, seperti lamanya pengalaman dedikasi pada partai. Kemudian yang terakhir, partai gerakan. Ini merupakan tipologi antar partai dan gerakan. Nah, inilah klasifikasi menurut ala Richard Gunter dan Larry Diamond. Nah, menurut C. Wollines 2002, dia menggunakan dua variabel jumlah anggota dan tingkat keterlibatan anggotanya dalam aktivitas partai untuk menyusun kategorisasi baru, yaitu partai kader klasik kader party, kemudian partai kader modern atau modern kader party, kemudian partai tokoh leader counter party, dan partai massa mass party. Wollines juga mengemukakan skema kategorisasi berdasarkan orientasi partai, yaitu partai pejuang kebijakan, the policy-seeking party, partai pengejar suara, the vote-seeking party, dan partai pengejar jabatan publik, the office-seeking party. Kategorisasi tersebut juga menggambarkan perilaku dan kecenderungan fraksi-fraksi yang ada dalam partai, di dalam struktur dan organisasi partai. Ketiga kategori berdasarkan orientasi tersebut tidak bersifat mutuali, eksklusif, dan independen satu sama lain. Dengan demikian, partai merupakan wajah yang berubah-ubah tergantung faksi atau kelompok mana yang mendominasi pada saat itu. Selain Wollines, Stephen Wollines juga menjelaskan tipe partai alanya, yaitu menggambarkan dengan segitiga piramida. Di sini yang dia menjelaskan yang paling bawah adalah pencari kebijakan dan pencari jabatan. Kemudian satu tingkat lagi ada partai kartel dan partai penginterogasi massa. Kemudian satu tingkat lagi ada partai politik baru. Kemudian yang tengah ada partai berorientasi patronisasi partai dan partai programatik. Dan satu tingkat lebih tinggi lagi adalah ada KAL atau partai profesional elektoral.
dan yang paling tinggi adalah pencari suara. Nah, dari penjabaran di atas, lantas manakah partai-partai yang Indonesia masuk dalam kategori apa saja? Apakah termasuk dalam partai massa, partai elit, partai kader, atau partai AL? Dari hasil yang saya cari, dari tipe-tipe partai politik, yang pertama partai elit. Nah, di sini partai yang ada di Indonesia yang masuk partai elit ada Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Demokrat. Mengapa? Alasannya adalah partai-partai tersebut hanya mementingkan kelompoknya sendiri, sehingga terlihat jelas bahwa tidak adanya rasa memiliki. Jadi mereka itu cenderung oligarkis. Artinya, hanya ditentukan oleh segelintir orang saja dalam menentukan kepengurusan atau memilih pemimpinnya. Bahkan mereka bersaing untuk merebut kekuasaan. Nah, itulah tipe partai elit yang ada di Indonesia. Ada Partai Golkar, P3, dan Demokrat. Kemudian tipe partai massa, apa sajakah yang masuk dalam tipe partai politik massa? Nah, di sini dari hasil yang saya cari ada Partai Demokrasi Indonesia Berjuang atau yang sering disebut dengan PDIP. Kenapa? Alasannya karena partai PDIP merupakan partai yang sangat besar dan partai yang mudah dalam mencari dukungan. Hal ini setidaknya terbukti dari perolehan suara PDIP pada pemilu pada tahun 1999, yang sebagian besar dukungannya berasal dari kalangan santri atau pesantren. Nah, itu tipe partai politik massa, yaitu Partai PDIP Perjuangan. Kemudian yang termasuk dalam tipe partai Card-All. Di sini saya menemukan ada beberapa partai yang termasuk dalam partai Card-All. Di sini ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Alasannya karena Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merupakan bentuk partai massa yang bertransformasi untuk memprofesionalisasikan pengorganisasian partainya. PKS yang pada pemilu 1999 bernama Partai Keadilan atau yang disebut PK, merupakan partai massa dengan berbasis pada kelompok terbiah. Pada pemilu 2004 berubah menjadi PKS. Perubahan ini terutama menyangkut perolehan suara PK yang minim. Nah, itu yang termasuk dalam tipe partai Card-All, yaitu ada Partai PKS. Nah, yang terakhir ada Partai Kartel. Di sini ada beberapa yang termasuk dalam tipe Partai Kartel. Di Indonesia sendiri ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau disebut PAN, Partai Persatuan Pembangunan P3. Kenapa dikatakan sebagai kartelisasi partai politik? Karena sekretaris gabungan dengan jumlah 4 partai yang sangat besar dianggap dapat menghambat kompetisi antar partai karena mayoritas partai bergabung dalam Satgab. Bahkan dapat menghambat kemunculan partai baru. Selain karena pada beberapa waktu sekretaris gabungan koalisi selalu satu suara dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan
partisipasi yang lebih besar dengan persaingan yang lebih sedikit. Nah, itu yang termasuk dalam partai kader. Ada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan ada P3 dan ada PKB. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi mengenai tipologi partai politik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.